Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menipu dengan gunakan kris palsu, seorang anggota BRIMOB diberhentikan dengan tidak hormat. Diduga menjadi pusat distribusi di wilayah Bogor Timur, polisi menggerebek toko penjual obat-obatan terlarang. Hari pertama masuk sekolah, orang tua hingga nenek berebut kursi paling depan di kelas untuk anak dan cucu mereka. Baru saja sehari bermalam di asrama, siswa sekolah rakyat di Kota Bandung rindu orang tua karena belum terbiasa hidup terpisah. Tetapi di sisi lain mereka senang karena bisa bersama teman-teman dan memiliki kegiatan yang teratur. Baru saja sehari bermalam di asrama, sebagian siswa sekolah rakyat di Kota Bandung sudah merasa rindu dengan orang tua mereka. Mereka mengaku belum bisa menentukan apakah akan betah menjalani kehidupan harian di asrama sekolah rakyat. Namun, sebagian lagi merasa nyaman karena fasilitas asrama yang memadai dan bertemu dengan teman-teman baru. Ya, kadang ada rasa kangennya juga sih sama kondisi rumah. Terus mungkin belum terlalu biasa kali ya, jadi agak gimana gitu. Tapi overall seru lah gitu, bareng teman-teman baru. Sama ya agak dingin sih, bukan agak dingin di sini. Karena senang, karena tempatnya nyaman dan teman-temannya juga pada sopan. Ini kangen orang tua atau pengen balik ke rumah nggak? Kangen iya, kalau balik lagi mah ya nanti aja kalau ada waktunya. Karena kan jadi dulu buat belajar. Wali asuh asrama sekolah rakyat yang mendampingi keseharian para siswa menilai kerinduan akan rumah dan orang tua adalah hal yang wajar. Apalagi selama ini para siswa tinggal di rumah dengan orang tua mereka. Ada ya yang ingin pulang gitu kan, mungkin karena dulunya itu memang sudah terlalu lekat mungkin ya dengan ayah ibunya gitu. Nah tetapi kebanyakan ya hampir 90% saya tadi membersamai anak-anak itu saat makan pagi, ternyata betah nggak di sini. Mereka malah bersyukur katanya. Ibu. Di asrama sekolah rakyat, para siswa diajarkan kegiatan harian yang teratur, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, sarapan pagi, kegiatan belajar mengajar, serta kegiatan sosialisasi sesama siswa dengan bimbingan wali asuh asrama. Nantinya orang tua siswa juga dibolehkan untuk menjenguk anak mereka di asrama pada waktu yang akan ditentukan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jika di tempat lain SMA swasta kekurangan siswa akibat ditambahnya kuota penerimaan murid baru, SMA dan SMK negeri. Di Subang, rata-rata SD negeri kekurangan siswa baru. Bahkan di salah satu sudut SD negeri di Desa Muara Belanakan, tahun ini hanya mendapatkan 7 orang murid baru saja. Sekolah Dasar Negeri Sukamanah yang berlokasi di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Subang, tahun ajaran 2025-2026 hanya memiliki 7 siswa baru. Menurut pihak sekolah, hal ini terjadi akibat minimnya jumlah anak usia sekolah dasar di wilayah sekitar sekolah. Apalagi jumlah penduduk di sekitar sekolah juga sedikit. Jumlah siswa baru ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13 orang siswa baru. Untuk di sekolah kami itu kami menerima 7 orang, 5 orang perempuan dan juga 2 orang laki-laki. Sedangkan untuk tahun kemarin kami menerima 13 orang siswa baru untuk kelas 1. Penyebabnya kalau misalkan dilihat, yang pertama sekolah kami ini memang untuk dusunnya itu ya cuma 1. Jadi wilayahnya terpencil kalau misalkan dilihat, sehingga untuk penduduknya, jumlah penduduknya itu minim. Dan juga ternyata kalau misalkan dilihat untuk tahun sekarang juga, bukan hanya sekolah kami, hampir 90% sekolah yang membuka kuota itu tidak mencapai kuotanya.
Selain faktor jumlah anak usia sekolah yang sedikit, fasilitas gedung sekolah yang bisa dibilang kondisinya tidak terlalu baik juga mendorong orang tua memilih menyekolahkan anaknya keluar kampung. Meski hanya memiliki 7 orang siswa baru, tenaga pendidik tetap melakukan proses belajar mengajar seperti biasa. Saat ini, SD Negeri Sukamanah memiliki total jumlah murid sebanyak 68 orang siswa. Pihak sekolah berharap pemerintah merenovasi gedung sekolah sehingga bisa mendongkrak minat warga untuk menyekolahkan anaknya ke SDN Sukamanah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru 2025 diwarnai para orang tua dan anaknya yang berangkat pagi ke sekolah demi mendapatkan bangku paling depan di kelas. Bahkan seorang nenek datang lebih dulu mengamankan bangku terdepan untuk sang cucu. Baru jam 6 pagi, sejumlah orang tua bersama anak mereka yang baru masuk kelas 1 sudah tiba di gedung SD Negeri 2 Pengadilan Kabupaten Tasikmalaya. Seorang perempuan lansia bahkan masuk membawa tempat minum cucunya dan duduk di bangku kelas paling depan. Rupanya sang nenek sengaja datang lebih dulu mengamankan kursi untuk sang cucu yang masih dalam perjalanan ke sekolah. Memang sengaja pengen di depan. Iya, anaknya nangis-nangis kalau gak di depan gak mau sekolah. Oh, gitu. Jadi beri semangat dulu ya. Gitu. Nanti mau diatur sama guru kan. Kalau anaknya sekarang di mana, Ibu? Lagi di jalan. Lagi jalan. Iya. Oh, jadi neneknya duluan ke sini. Ya, di sini deket. Oh, kebetulan deket. Iya, cucu saya di ini ya. Oh, gitu. Lain lagi dengan seorang ibu yang mendampingi anaknya datang ke sekolah pertama kalinya. Sang ibu mengaku datang lebih pagi karena sang anak tak sabar ingin cepat tiba di sekolah. Sampai sini masih ditutup pintunya. Belum ada temennya ya. Jadi harus nunggu. Berangkat sama ayahnya sekalian. Oh, sekalian tadi sampai. Subuh-subuh berangkat ingin anaknya di depan. Udah gak sabar gitu. Oh, anaknya udah sabar, pengen cepat masuk ke sekolah. Bu, berangkat pagi ini harapannya anak dapat tempat duduk di paling depan atau seperti apa? Ya bisa. Oh, Bisa gitu ya. Supaya nggak terlalu belakang. Sebagian orang tua bahkan sudah tiba di sekolah sejak pintu gerbang belum dibuka, seperti di SDN Galunggung. Jam 6 pagi, orang tua bersama anaknya sudah tiba di sekolah. Orang tua pun mendampingi anaknya yang baru masuk kelas 1 di depan kelas. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Bogor, tradisi orang tua murid baru yang berebut kursi terdepan di kelas juga terjadi. Orang tua menaruh tas anak mereka di kursi terdepan yang masih kosong. Senin pagi di SDN Cilengsi 01 Kabupaten Bogor lebih ramai dari biasanya. Sejak pukul 5.30 pagi, sudah ada orang tua murid baru yang datang ke sekolah bersama anak mereka, lalu menaruh tas di kursi baris terdepan dalam kelas. Anak pun juga tak sabar ingin cepat sampai di sekolah. Karena anaknya udah antusias sekali minta berangkat, padahal rumahnya deket dari sini. Dia senang, terharu, udah masuk SD gitu kan. Mudah-mudahan sekolah di sini lebih baik, lebih mandiri. Pihak sekolah menilai apa yang dilakukan oleh orang tua murid ini wajar, meski tempat duduk murid nanti akan tetap diatur lagi oleh wali kelas. Bahkan tadi ada yang dari pukul 5:30 sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Kebetulan saya sudah ada di sekolah. Oke. Ya, saya kira sesuatu yang lumrah, Pak, yang wajar. Karena memang tentu mereka juga ingin memastikan anaknya memperoleh bangku, walaupun kita akan atur sedemikian rupa, mengingat memang kita jumlah ruang itu tidak memungkinkan semua masuk pagi, Pak. Jadi, dan termasuk juga kelas 1 kan ada nanti ke depannya itu dibagi ke dalam 2 shift, termasuk yang kelas 2. Saat ini menyesuaikan dengan kondisi wilayah sekolah di Kabupaten Bogor tidak menerapkan jam masuk sekolah 6.30 yang diatur oleh Gubernur Jawa Barat. Jam masuk sekolah di Kabupaten Bogor tetap pukul 7 pagi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.